Eh, bentar. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saudara kita adakan sidang skripsi atas nama Nesa Agreli, Agreli apa namanya? Pilai. Nesa Agreli, Pilai, Pak. apa? Pilai. Oh, Prilai. Oh, saya salah, Mm-mm. salah memposting itu. Di Ayu saya pakai. Eh, Saya salah ini, salah apa? Salah mengupload file ya. Saya upload di Ayu malah ya. Oke, Nisa, sebagai perintah kamu pada hari ini kita mengadakan sidang skripsi ya, di mana IBS sudah membentuk tim penguji, saya sendiri Sparta, kemudian pembimbing kamu Bapak Dr. Taufik Hidayat, SEAK MBF, ya. MBF itu MBM. Ya. Kemudian Embang Fin. Membang Fin. Kemudian saudari Ibu Lediana Sufina, SEAK MSCA. Untuk itu nanti ke depannya ada 3 tahapan ya. Pertama, coba presentasi skripsi sekitar 15 menit. Yang kedua, nanti kita berikan waktu kepada Pak Taufik, saya, Bu Vina untuk mengajukan beberapa tanggapan dan pertanyaan ya. Dari skripsi yang kamu sajikan. Yang tiga, pengumuman nilai ya. Untuk itu sebelum pengumuman, kita mempersilahkan kamu untuk keluar di ruangan Zoom ini. Nanti kita panggil lagi. Nah, sebelum dimulai, silakan berdoa dulu, Mbak Indonesia. Silakan berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Taufik, Pak Sparta, dan Ibu Lediana sudah menyempatkan waktu untuk menghadiri sidang skripsi saya pada hari ini dengan judul faktor-faktor yang mempengaruhi financial distress pada perusahaan hotel dan restoran yang terdampak oleh COVID-19 periode 2020 sampai dengan 2022. Berikut koreksi seminar proposal yang sudah dilakukan pada bulan lalu pada bab 2, yaitu menambahkan hasil hipotesis pada penelitian terdahulu disesuaikan dengan hasilnya apabila signifikan positif atau negatif, dan menjelaskan alasan menggunakan rasio pengukuran pada masing-masing variabel yang digunakan. Lalu perbaikan di bab 3 yaitu memperbaiki penulisan persamaan analisis regresi linear berganda X1, X2, X3, X4 dengan nama variabel yang digunakan. Pada bab 1, latar belakang skripsi ini yaitu pada tahun 2019 akhir dunia dikejutkan oleh merebaknya pandemi COVID-19. Pemerintah Indonesia dengan cepat mengeluarkan kebijakan PSBB yaitu pembatasan sosial berskala besar. Langkah-langkah yang diambil termasuk menjaga jarak aman, mendukung pembelajaran dari rumah, menerapkan kerja dari rumah, dan mendorong ibadah di rumah. Penerapan kebijakan tersebut di sosial masyarakat telah memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap aktivitas bisnis, yang pada gilirannya berdampak pada penurunan tingkat perekonomian di Indonesia. Hal ini menjadikan sektor pariwisata mengalami dampak ekonomi yang sangat serius akibat adanya virus COVID-19 yang menyebabkan financial distress dalam banyak perusahaan. Rumusan masalah pada penelitian ini, yang pertama, apakah solvabilitas berpengaruh terhadap financial distress pada perusahaan hotel dan restoran saat COVID-19? Lalu yang kedua, apakah likuiditas berpengaruh terhadap financial distress pada perusahaan hotel dan restoran saat COVID-19? Yang ketiga, apakah rasio pertumbuhan berpengaruh terhadap financial distress pada perusahaan hotel dan restoran saat COVID-19? Dan yang keempat, apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap financial distress pada perusahaan hotel dan restoran saat COVID-19?
Bab 2 yaitu landasan teori menggunakan agensi teori, signaling teori, financial distress, solvabilitas, likuiditas, pertumbuhan, dan juga ukuran perusahaan dengan kerangka pemikiran sebagai berikut, yaitu solvabilitas sebagai X1, likuiditas sebagai X2, rasio pertumbuhan sebagai X3, dan ukuran perusahaan sebagai X4 mempengaruhi financial distress. Bab 3 yaitu metodologi penelitian. Objek penelitian pada penelitian ini merupakan perusahaan pada sektor hotel dan restoran yang terdampak oleh pandemi COVID-19 pada periode 2020 sampai 2022. Variabel dependen yang digunakan yaitu financial distress, dan variabel independennya solvabilitas, likuiditas, pertumbuhan, dan ukuran perusahaan. Teknik pengolahan dan analisis data yaitu analisis deskriptif, analisis persamaan regresi, uji asumsi klasik yang termasuk uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedasitas, uji autokolerasi, dan uji koefisiensi determinasi, uji F, uji T. Masuk di bab 4 yaitu hasil dan pembahasan. Gambaran umum dan sampel penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap financial distress yang terjadi pada perusahaan sektor hotel dan restoran yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode tahun 2020 sampai 2022. Variabel independen yang diteliti yaitu solvabilitas, likuiditas, pertumbuhan, dan ukuran perusahaan. Berikut sampel dalam penelitian ini yang berjumlah 37 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Berikut merupakan hasil uji statistik deskriptif, yaitu di mana solvabilitas mendapatkan nilai rata-rata sebesar 107%, di mana lebih besar daripada 90%, yaitu dapat diambil kesimpulan bahwa semakin besar jumlah modal pinjaman yang digunakan dalam kegiatan usahanya. Lalu pada likuiditas mendapatkan nilai rata-rata sebesar 1,8521, yaitu lebih kecil daripada 3, yaitu berkesimpulan perusahaan mampu melunasi kewajiban jangka pendeknya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan. Lalu pertumbuhan rata-ratanya ada di minus 0,7608, yaitu perusahaan pada sektor hotel dan restoran mengalami pertumbuhan laba yang negatif. Pada ukuran perusahaan, nilai rata-ratanya yaitu 20,5997. Berarti semakin besar ukuran perusahaan, maka semakin baik kemampuannya dalam melaksanakan kegiatan operasional dan perolehan laba. Lalu yang terakhir pada financial distress yaitu 0,6390. Rata-ratanya lebih kecil daripada 1,1, berarti perusahaan pada sektor hotel dan restoran sedang mengalami kebangkrutan. Lalu berikut merupakan hasil uji normalitas, di mana pada hasil uji normalitas menunjukkan bahwa sampel berubah menjadi 74. Hal ini dikarenakan sebelumnya pengujian normalitas tidak normal, sehingga perlu dilakukan outlier pada sampel yang menjadi pengganggu sehingga didapatkan hasil akhir sampel yaitu 74 laporan keuangan. Berdasarkan pada hasil pengujian di atas menunjukkan bahwa nilai signifikan yaitu sebesar 0,05 atau lebih besar daripada 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa model data terdistribusi normal. Lalu hasil uji multikolinearitas, yaitu berdasarkan pada tabel menunjukkan bahwa seluruh variabel memiliki nilai tolerans lebih besar dari 0,10 dan nilai fifth lebih kecil dari 10, sehingga disimpulkan model data dalam penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas antar variabel independen. Yang selanjutnya yaitu hasil uji heterokedastisitas, di mana menggunakan uji Glatzer, kriteria penerimaan jika SIG lebih besar dari 0,05, artinya model data tidak terjadi heterokedastisitas. Berdasarkan pada tabel menunjukkan bahwa seluruh variabel penelitian memiliki nilai SIG lebih besar dari 0,05. Artinya bahwa model data dalam penelitian ini tidak terjadi heterokedastisitas.
Lalu berikutnya uji koefisien determinasi. Berdasarkan pada hasil pengujian di atas menunjukkan bahwa nilai R square yaitu 0,456 atau 45%, 45%. Hal ini menunjukkan bahwa solvabilitas, likuiditas, pertumbuhan, dan ukuran perusahaan mampu menjelaskan financial distress sebanyak 45,6%. Dan sisanya financial distress dijelaskan oleh variabel lain yang di luar dari penelitian ini. Berikutnya uji F berdasarkan pada tabel menunjukkan bahwa nilai SIG 0,000 di mana lebih kecil dari 0,05. Hal ini dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel independen yaitu solvabilitas, likuiditas, pertumbuhan, dan ukuran perusahaan secara bersama-sama berpengaruh terhadap financial distress. Dan berikut merupakan uji pengaruh atau uji dengan persamaan regresi sebagai berikut dari hasil uji tersebut, di mana pada variabel solvabilitas memiliki nilai SIG 0,567, yaitu lebih besar dari 0,05 dengan nilai koefisien 0,187. Pada variabel likuiditas memiliki nilai SIG 0,000, lebih kecil daripada 0,05 dengan nilai koefisien 2,690. Pada variabel pertumbuhan memiliki nilai SIG 0,105 lebih besar daripada 0,05 dengan nilai koefisien 0,933. Lalu pada variabel ukuran perusahaan memiliki nilai SIG 0,000 lebih kecil daripada 0,05 dengan nilai koefisien 0,691. Di mana pembahasan hasil penelitian tersebut yaitu yang pertama, solvabilitas tidak berpengaruh terhadap financial distress. Yang kedua, likuiditas berpengaruh positif terhadap financial distress. Yang ketiga, pertumbuhan tidak berpengaruh terhadap financial distress. Dan yang keempat, ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap financial distress. Implikasi manajerial. Yang pertama, penelitian ini memberikan implikasi kepada investor, yaitu untuk mengetahui bahwa pada masa pandemi COVID-19 dan masa setelahnya, yaitu normal baru, perusahaan hotel dan restoran belum mengalami perbaikan keuangan. Dan informasi ini dapat dijadikan sebagai informasi dalam pengambilan keputusan. Lalu yang kedua, penelitian ini memberikan implikasi bagi manajerial hotel dan restoran, yaitu untuk membuat kebijakan yang dapat meningkatkan pendapatan perusahaan. Dikarenakan jika melihat pada pengujian deskriptif menunjukkan bahwa pada tahun 2022, kinerja keuangan perusahaan masih belum mengalami perbaikan keuangan padahal pandemi COVID-19 telah mereda. Lalu yang ketiga, penelitian ini memberikan implikasi bagi manajerial untuk berhenti menambah total hutang. Di tengah sulitnya mendapatkan pemasukan, hutang yang tinggi memaksa perusahaan harus membayar beban bunga dan melakukan pelunasan sehingga menambah beban pengeluaran perusahaan yang berdampak pada kondisi beban yang lebih besar daripada pendapatan. Sehingga diharapkan kebijakan selanjutnya untuk mengurangi kegiatan operasional dengan modal yang sepenuhnya berasal dari hutang. Lalu yang terakhir masuk ke bab 5 yaitu penutup. Kesimpulan pada penelitian ini yaitu berdasarkan pada hasil pengujian menunjukkan bahwa pada rasio solvabilitas perusahaan hotel dan restoran menggunakan modal hutang yang sangat tinggi. Yang kedua, pada rasio likuiditas menunjukkan bahwa perusahaan hotel dan restoran memiliki kemampuan untuk melunasi hutang jangka pendeknya dengan aset lancarnya. Yang ketiga, pada rasio pertumbuhan menunjukkan perusahaan hotel dan restoran mengalami pertumbuhan laba yang negatif. Dan yang keempat, pada ukuran perusahaan hotel dan restoran yang diteliti merupakan kategori perusahaan besar. Dan yang terakhir, pada perhitungan rasio financial distress menunjukkan bahwa perusahaan hotel dan restoran sedang mengalami kebangkrutan. Berdasarkan pada hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa solvabilitas, likuiditas, pertumbuhan, dan ukuran perusahaan mampu menjelaskan financial distress sebanyak 45,6% dan 54% sisanya dijelaskan oleh variabel di luar penelitian ini.
Lalu berdasarkan pada hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa solvabilitas dan pertumbuhan tidak berpengaruh terhadap financial distress, sedangkan likuiditas dan ukuran perusahaan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap financial distress. Saran yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu disarankan kepada hotel dan restoran untuk membuat strategi pemasaran baru sehingga menarik minat konsumen untuk datang dan menambah pendapatan perusahaan. Sehingga diharapkan di tahun 2023 perusahaan kembali mendapatkan angka laba yang positif dan terhindar dari financial distress. Lalu yang kedua disarankan bagi investor untuk melihat rasio keuangan seperti pertumbuhan laba dan financial distress. Karena rasio tersebut sangat memberikan sinyal dalam memprediksi kondisi kebangkrutan perusahaan. Dan yang terakhir disarankan untuk penelitian selanjutnya meneliti variabel faktor lain untuk menjelaskan financial distress. Contohnya seperti variabel umur perusahaan, rasio nilai perusahaan, good corporate governance, dan lain-lain. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih Ibu Lady, Pak Sparta, dan Pak Taufik. Waktu dan tempat saya persilakan. Oke, terima kasih Nesa sudah presentasi Iya, sama-sama. deskripsinya. Mudah-mudahan kamu bisa lancar menghadapi tahap kedua ini ya. Dan seperti selamat dulu ya atas sudah ujiannya kamu hari ini, sehingga kamu bisa apa, bisa sebentar lagi melakukan cita-citanya, mencapai cita-citanya sebagai sarjana. Amin. Dan lancar ya. Dan untuk itu kepada Ibu Lydia Spina, kami persilakan untuk memberikan tanggapan atas presentasi Mbak Nesa ini. Silakan Bu Vina. Oke, terima kasih Pak Sparta, Pak Taufik, Nesya. Walaupun ini bukan Pak Taufik Iya, ketua Bu. sidang, tapi tetap lady first ya Pak. Yes, menang ladies. Oke Nesya, selamat ya Nesya, kamu sudah sampai di tahap ini. Semoga Jadi Bu Vina itu walaupun nanti punya cucu tetap lady. ladies, ya lah Pak, kan kita kan Iya. kaum perempuan, masa jadi woman nggak mungkin. Tetap ladies lah. Lanjut. Jadi pioner itu orang tua saya kasih nama Pak. Ya Nesya, ini pas nih. Saya mau tadi udah kasih ucapan selamat ya, lancar, semoga lancar sidang hari ini, hasilnya lulus, kemudian lancar juga lahirannya, kemudian masih sempat ikut wisuda ya, hati-hati, udah 9 bulan, tinggal menghitung hari, semoga ikutan wisuda ya. Iya. Indonesia pas nih di apa di depan laptop saya itu ada koreksi sempro ya. 1, 2, 3. Nah, sepertinya ini benar masukan kita ya Pak Sparta ya, saya dengan Pak Sparta. Tapi ada tapinya nih, belum diubah. Kayaknya Bu yang tershare itu yang nggak masuk perubahan deh Bu, karena dimasukin kata pengantar ya kemarin. Kayaknya file ketuker. Oke. Mau saya kirim ke... Coba dikirim sekarang deh. Coba dikirim, Oke, baik. dikirim Oke, baik Pak. sekarang. Ya, Saya kirim ke email. udah punya email saya, Nesya. Ada? Kayaknya ada deh Bu. Bisa. Karena saya dapat email ini dari Mbak Ayu. Iya, iya, iya. Yang saya kirim ke Mbak Ayu kayaknya yang belum dimasukin perubahannya. Sebentar, Bu. Jadi memang belum ada yang berubah sekali di sini dari koreksi sempro gitu loh, Nesya. Email. Kirim ke WA aja kalau enggak. Nggak ada emailnya.
sudah di email ya, Bu? Ya, harusnya tadi pagi ya, Nesya Iya, ya. baru ngeh tadi pas mau mulai kok kayaknya yang dikasih ke Sekarang kita harus baca lagi nih ceritanya. maaf, Bu. Saya lihat dulu ya. Oke, baik, Bu. Sudah masuk nih. Ya, Tapi jadi di sini nggak ada tanda tangan Pak Taufiknya. oh, harusnya ada sih, tapi Nggak ada tanda tangan Pak Taufik. Nggak ada kata pengantar. Nggak ada abstrak. Masih belum ada perubahan juga. sebentar. Yang bab 2 sudah diperbaiki, Bu. Apanya yang di kan kan perbaikannya koreksinya bab 2 dengan bab 3. Bab 2 apa yang diperbaiki? Alasan pada indikator rasio menggunakan rasio yang digunakan. Ini sudah ada di saya. Coba. Coba ya, Bu, saya kirim ke WhatsApp ya, Bu. Harusnya ada sih, Bu. Sebentar. Sekarang kamu buka aja yang kamu ini, nggak usah kirim ke saya deh. Kamu Ya, buka yang ada. ya, baik, Bu. Kamu share screen yang ada tanda tangan Pasparta dan ada perubahannya. Ini yang perbaikan poin nomor 1, Bu. Yang ini, pada Yang dari penilaian, Pasparta. ya, indikator rasio solvabilitas yang Coba digunakan dibesarin dikit dong di ininya ya. Oke, baik. 20%-nya. Oke. Dah, oke. Ini alasan dalam menggunakan rasio yang digunakan. Ini dalam solvabilitas. eh, Lalu dalam likuiditas alasannya berikut yang ini, Bu. Pada rasio pertumbuhan, alasan menggunakannya di bagian sini. Lalu ini yang untuk ukuran perusahaan. Oke. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua, menambahkan di penelitian terdahulu pengaruh-pengaruhnya negatif atau positif.
Ini sudah ditambahkan juga di sini Oke. berpengaruh negatif, signifikan positif. Ini juga signifikan positif. Nah, ini nanti masuk ke dalam pembahasan baik bab 1 maupun bab 3. Tambahkan pengaruhnya. Kalau yang di file yang Nesya kirim tidak. Oke, Bu. Ya kan? Belum. Jadi ini dasarnya. Jadi yang kita pakai kan alasannya kenapa ada yang positif, ada yang negatif, atau ada yang positif semua atau negatif semua. Nah, itu gunanya untuk berbicara nanti pada saat membahas ya. Oke. Nah, di kerangka teoritis ini sebenarnya kalau sudah ada, ini kalau bisa jangan terpotong gini ya kerangka teoritisnya ya, Nesya ya. Ini masih lari-lari file kamu nih. Oke. Nanti diberesin lagi ya. Oke, Oke, baik. terus coba lihat yang perubahan yang ketiga. Yang perubahan Perubahan dari saya. ini regresi linear berganda Hmm. merubah X1, X2, X3, X4. Tadi udah jangan dikebawahin ke atasin lagi. Ibu. Nah, ini oke. Oh, jadi jangan nggak seperti ini. Solvabilitas kamu singkat aja, ya. Oh, soal aja gitu ya, Bu ya. Terserah. Mau solvabilitas pakai rasio apa solvabilitas? DER, debt to Ya, equity. udah. Jadi biasanya orang likuiditas dulu. Likuiditas pakai apa likuiditas? Pakai CR. CR. Jadi B1 CR gitu kan. T1. Biasanya IT itu kalau sama Pasparta ya tambah B2 DER gitu kan B3 pertumbuhan growth tambah size B4 size tambah R gitu ya tambah E gitu ya Nesya ya diperbaiki lagi ya karena kita pakai huruf aja oke ya terus untuk yang sekarang ini udah buat abstraknya Abstraknya itu yang di bagian setelah kata pengantar ya, Bu ya. ya Ya, belum. belum juga jadi ditambahkan ya Nesya ya oke bahkan. Nah, terus sekarang saya mau lihat nih, benar nih perusahaan yang kamu ambil ini semua hotel dan restoran. Mm-mm. Oh, 37. jadi ada hotel aja, ada restoran ada yang ada hotel dan restorannya ya 37 perusahaan selama berapa tahun Nesya? 2020 sampai 2022. Berapa tahun itu? Ya, 3 ya. Jadi kalau lengkap semua 37 kali 3 berapa tuh? 110. Jadi, nah itu belum ada Nesya jelaskan tuh sampel perusahaan ya. Biasanya 37 kali 3 itu kan 101. Ya enggak? 11 apa 111? 111, Bu. 111 ya. Oke, N-nya 111. Berarti kalau gitu kalau saya lihat ya dari yang olahan datanya pakai SPSS ya Nesya ya. Oke. Nah, itu dicari scatter plot dulu enggak? Dilihat ada data outlier dulu enggak? Iya kan pas bagian sini normalitasnya outliernya apa error tuh Bu. Maksudnya sampelnya nggak normal. Jadi pakai outlier. Di outlier, dibuang outliernya jadi berapa? Jadi 74. Jadi 74. Nah, itu dijelaskan silsilahnya ceritanya ya dalam satu tabel ya. Oke. Jadi dan ini ada 37. Nah, semuanya dipakai dikali 3 tahun dikurangin outlier berapa jadi 74 gitu ya. Itu ya tambahkan ya Nesya ya. Nah, Bu. kemudian nah, sama yang rumusan apa regresinya tadi ya. Nah, terus pada saat kesimpulan ini,
Kesimpulannya ada 5 ya. Coba lihat di kebawahin deh. Skripsinya diturunin ke bawah, cari pas kesimpulan. Nih, kesimpulan yang ini, Bu. Iya, ini kan uji koefisien ya. Terusin ke bawah, pas kesimpulan dan saran itu. Lah, ya udah nggak apa-apa. Nah, ini ya. Oke, coba Reza lihat di sini katanya yang nomor yang signifikan tadi nomor apa? Yang signifikan Likuiditas kan ya? perusahaan. Ya, jadi likuiditas itu signifikan dan berpengaruh positif. Artinya apa itu, Nesya? Artinya berarti perusahaan mampu melunasi hutang jangka pendeknya dengan aset lancarnya, Bu. Oke, jadi semakin liquid dia, maka semakin distress gitu. Eh, em, Kan positif hubungannya. Berarti kan kalau likuiditasnya oke kan perusahaan liquid nih, punya uang dong untuk bayar hutang jangka pendek memang, iya, ya. Jadi nggak ngalami masalah distress dong. Tapi tadi di normalitas, Nesya bilang perusahaan distress pada saat ini. distress yang bagian Yang normalitas tadi kan kesimpulannya Nesya katanya perusahaan dalam kondisi mengalami bangkrutan, hutang. ya kan? Oke. Nah, di sini katanya tapi likuiditasnya fine-fine aja. Dari hasil uji normalitasnya soalnya menunjukkan angkanya di bawah normalitas, di bawah 0,05 ya, Bu. Normalitasnya di bawah 0,05. Tunggu sebentar. Yang untuk ini ya, uji statistik deskriptif. Hmm. Yang bagian financial distress-nya angka rata-ratanya soalnya 0,6, 390. Dia lebih kecil dari 1,1. Jadi perusahaan Satu mana 1,1? ini, Bu, screen saya terlihat nggak, Bu? Kelihatan 1,1 ini dari mana? Dari sini, Bu. Rata-rata dibandingin apa sih? Di sini. Ini. Gimana jadinya ini? N-nya masih 111, tapi katanya tadi dikurangi ada outlier, jadinya 74. Nah, mungkin itu kali yang Eh, ini pas sebelum ke uji normalitas, Bu, di uji statistik deskriptifnya, N-nya 111. terus kamu pakai itu. Iya, Padahal kamu udah keluarin outlier 74. 74. Kenapa nggak pakai itu aja 74 ya, Bu. waktu menguji statistik deskriptifnya? Hmm, Iya kan? Kan di sini berarti kan nggak normal tadi kan? ya, iya. Pakai data yang ini kan nggak normal kan? Kamu buang kan? Mm-mm. Ya nggak? Dari outliernya kan berarti kan dibuang. Nah, nanti pada saat menguji statistik deskriptif, pakainya jangan yang balik lagi ke awal dong ya. Oke, baik. Karena kita ngolah datanya kan yang 74, bukan apa yang 111, Anesya. 74 sih sisanya, Bu, di deskriptif doang pas 111.
Nah, kenapa? Kenapa dibedakan, Nesya? Oke, baik Bu. Oh, ini udah 74 semua kan? Berapa? N-nya mana? Namanya nggak masuk yang di sini. Nggak kamu cantumkan berapa data yang diambil ini? 74 apa? Ini 74 sih Bu yang normalitas multi-call sampai ke uji T. Uji T, nah ya kan 74 kan? Kenapa yang statistik deskriptifnya 111? Jadi makanya kamu kesimpulannya financial distress kondisinya, mengalami kebangkrutan dia, Ya Bu. ya. Jadi kan di kesimpulannya kalau kalau dia mampu membayar yang jangka pendek, terus yang lainnya nggak ada ya, dua yang tidak signifikan kan, dua Ya. yang signifikan gitu. Nah ini mungkin tidak bisa lanjut sejalan dengan teori mungkin pada saat ini karena periode pengamatan Nesya itu adalah pada saat COVID-19. Nah, tadinya sih awalnya saya pengen dengar tuh kajian atau catatan Nesya tentang ini, kaitkan dia dengan COVID, kenapa ini begini, kenapa dia berbeda dengan penelitian sebelumnya gitu. Itu makanya Pas Parta minta ditambahkan penelitian sebelumnya, jadi biar bunyi gitu loh ya. Nah, sebenarnya kan kalau saya sih mikirnya gini, Nesya, ini kan pandemi nih, ya. Memang kan nggak boleh beroperasi, PSBB kan harusnya hotel dan restoran uh, hampir bangkrut kan gitu kan, seperti yang statistik masih 111 ini ya. Tapi kalau masukin 17 belum 74 belum tentu ya. Kenapa? Karena ya sebagian dari kalau restoran dia memang tidak beroperasi dine in kan, tapi kan take away ada. Dia tetap ada kan, malah banyak itu permintaan akan makanan ya. Nah, itu yang pertama. Kalau yang kedua, hotel. Hotel memang si PSBB nggak ada wisatawan segala macam, tapi kalau hotel-hotel yang dekat dengan pemukiman, ya, itu kan bukan bisa sih, memang dipakai untuk isolasi. Ya kan, udah nggak cukup di mana-mana dipakai hotel untuk isolasi. Kalau orang-orang yang berduit, mereka isolasinya di sana gitu loh. Nah, tadinya saya pengen dengar itu loh, analisis kamu, gregetnya ke sana gitu ya, tapi nggak apa-apa sih sampai di sini ya. Cuman karena keterbatasan waktu ya, Nesya, dan keterbatasan juga segala macam nggak apa-apa. Cuman ini mungkin nanti bisa dimasukin ke sarannya, Nesya ya. Ya, ditambahkan itu. Kemudian ini statistik deskriptifnya. Oke. Kemudian pada saat membahas, kaitkan dia dengan peneliti sebelumnya. Ya. Nah ini kan ada nih implikasi manajerial segala macam. Nah di awalnya itu Nesya nggak nyinggung-nyinggung, kurang lah gitu ya. Jadi kan harusnya di latar belakangan, kenapa kok 3 tahun aja nih Nesya nih kan? Pokoknya saya pengen lihat lebih detail tentang pengaruh COVID gitu. Ya kalau teman-teman kan 5 tahun dia, Nesya kan 3 tahun, lebih sedikit jangka waktunya, tapi berarti pengamatan kita lebih detail gitu, lebih runcing, lebih tajam lah seperti gitu ya. Oke sih, itu aja Pak Taufik masukan dari saya. Terima kasih Pak Sparta. Pak Sparta ya salah. Ketuanya Pak Sparta, maaf Pak. Itu aja Pak masukan dari saya Pak. Terima kasih Bu Vina, Terima kasih Mbak Vina atas masih masukannya. seger Ya, karena Siap landing dong terus. orang di rumah, enak kan, banyak pasokan bahan makanan Pak. Mantap. Sini kering nih sini. ya. Oke, Mbak Nisa ya. Iya Pak. Jadi, tolong kamu catat masukan dari Mbak Vina itu ya. Lagi catat Pak, udah. Ya, lagi banyak sekali yang harus diperbaiki ya. Hmm. Terutama kelengkapan sistematika dari skripsinya, draft skripsinya itu ya. Draftnya ya Pak. Dan kedua mengenai analisis ya. Ya, coba kamu buka lagi tuh Nisa yang hasil regresinya coba.
ini Pak. Ini itu pertama ya, kalau sebaiknya jangan pakai S1, S2, pakai singkatan dari variabel. Itu Ya, variabelnya. Jadi bagian lebih ini rendah lagi. S1 orang bingung tuh. Sekarang kamu udah meningkat apa variabelnya apa aja tuh? Likuiditas, probabilitas, apa lagi tuh? likuiditas, pertumbuhan, ukuran perusahaan. Apa pertama likuiditas, probabilitas, kedua pertumbuhan, terus apa lagi? Ukuran perusahaan. Apa? Ukuran perusahaan, Pak. Perusahaan. Ya. Itu oh iya. Gak ada hubungan dengan itu apa? Eh, laba nggak ada ya? Laba nggak ada ya? Probabilitas. Laba ngitungnya di pertumbuhan. Oh, Pertumbuhan 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 apa tuh? Pertumbuhan? laba, Pak, yang dihitung. Pertumbuhan apa? Pertumbuhan laba yang dihitung, Pak. Oh, pertumbuhan laba. Laba ya, 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 oke. Ya. Oke, dari pertama kita lihat ya. Itu X1 apa? Bagus ya. X1 apa sih? Solvabilitas, Pak. Probabilitas ya. Probabilitas kan tidak berpengaruh ya. Iya. Tadi stres. Salah satu alasannya apa? Kenapa nggak pengaruh tadi? Kenapa tidak berpengaruh, Nesa? Karena nilai SIG-nya di bawah lebih besar dari 0,05. Nilai apa? Nilai apa? Nilai signifikannya, Pak. Ya itu kenapa tuh? Kenapa? Dari hasil datanya, Kenapa nggak pengaruh soliditas terhadap risk stres? Kenapa? karena nilai SIG dan koefisiennya, Bukan, bukan, bukan dari jangan kembali statistik lagi. Kenapa ya. nggak pengaruh terhadap signifikan? Kira kenapa itu? Oh, berarti ke perusahaan dalam memenuhi kewajiban finansial jangka panjangnya masih bisa terpenuhi, Pak, selama periode 2020-2022. Yang lain apa? Alasan lain apa? Kau tulis itunya di analisis apa? Alasannya kenapa nggak signifikan? Di dalam analisis di bawah empatnya. Yuk, kamu lihat di bawah empat analisis apa pengaruh soliditas terhadap risk-nya ada itu. Bisa. Indonesia nulis apa di situ? Ini Alasan kenapa nggak signifikan? Kira kenapa? Ada apa dengan industri ini kok soliditas nggak signifikan tidak bisa stres? karena peningkatan total kewajiban sebanding dengan peningkatan ekuitas setiap tahunnya. Nah, itu benar. Itu apa lagi? Terus debt to equity rasio yang tinggi menunjukkan bahwa tingginya tingkat hutang suatu perusahaan sehingga meningkatkan Nah, itu kenapa deguti rasio tinggi? Kenapa itu alasan tinggi? karena ekuitasnya lebih besar daripada liabilitasnya. Kalau nggak salah, ekuitas lebih besar pada ekuitas itu rendah berarti dong equity. Kalau ekuitas besar berarti rendah. Bisa. Gimana, Pak? Kan alasannya kenapa equity rasio tinggi karena ekuitas tinggi gitu. Ekuitas tinggi berarti DER-nya rendah dong, bukan tinggi. Liabilitas tinggi dibanding Kenapa? Ah, kenapa liabilitas tinggi? Oh, tinggi liabilitas itu. Dia DER-nya rata-rata berapa sih bisa? DER tadi DER DER rata-rata berapa? di tabel ini, Pak, rata-ratanya Berapa? 1,07 Itu tinggi itu. tinggi. Hah? Bisa Iya, tinggi. tinggi. Kenapa sih? Satu kenapa tinggi itu? Yang rendahnya berapa? Kalau rendah berapa? Dengan Di bawah 90%. dapat di mana tuh? Adanya apa? Referensinya apa? 90% baru rendah. Salah satu itu tinggi. Bisa. Karena rasio ini melebihi standar industri yang ditetapkan yaitu 90%, Pak.
Industrinya referensinya berapa? Tahu kan 90%. Ah, ah. Referensinya apa tuh? Dari jurnal penelitian terdahulu. Jurnal penelitian kan bukan standar suka-suka penulis itu. Oke. Salah, mungkin salah baca si Nesa kali itu, salah baca kamu itu. Ya, Mm-mm. dari itu kalau satu tuh kecil tuh ya dernya. Itu utangnya sama besar dengan ekuitas, kecil. Kalau bank tuh mengasih kredit, Ah, itu maksimal dernya tiga, tiga, tiga kali equity. hmm. Ini baru satu kali di equity, kan rendah. Ya, Jadi harusnya satu. malah, malah kamu bilang nih, saya maksimum 7,8 kali maksimum. Hmm. Ya, nah, itu minimum ada yang negatif, lah. Minimum negatif, negatif kenapa tuh? 5,99 negatif dari Hmm. negatif kenapa tuh? Misal Yang mana, Pak? itu ya statistik tadi itu kan minimum 5,99 negatif tuh Ah, ah. kadarnya. Kenapa negatif? Kenapa tuh? Apa negatif? Kenapa bisa negatif dari? Kira apa? Nah, Kenapa negatif dari kira apa? Utang negatif atau equity negatif tuh? Kenapa berarti ada utang negatif? ekuitasnya kecil. Apa? Berarti ekuitasnya kecil. Ada negatif kuitasnya. Maka kuitas negatif kalau perusahaan ke publik nggak kena suspend dia. Hmm. Hah? Perusahaan ke publik kan? Neza, Ya, kamu perusahaan ke publik kan? iya. Dari Perusahaan ke data publik kuitas negatif masa nggak kena suspend? Negatif kuitasnya. Selain input kali itu. enggak, Pak, datanya. Hah? Selang input nih saya itu. Mungkin cek lagi itu ya. Dari hasil datanya begitu, Pak, di Memang SPM. ekuitas, ada ekuitas negatif itu. Ya, Nih, secara publik. ekuitas. Negatif itu artinya kan, negatif artinya utang lebih besar pada equity, apa utang lebih besar pada aset. Ya kan? Iya. Dan enggak, itu benar nggak itu keputusan ke publik, utang lebih besar pada aset, nggak disuspend, nggak diperingat, nggak dikasih peringatan. Itu salah input kali itu. Ini keputusan ke publik ya, Nesa. Mm-mm. Ya, coba cek lagi nih saya, cek lagi deh. Yang apa dari itu yang 5 itu cek lagi penjelasannya bukan karena ada yang rendah. Ya, satu itu bukan rendah, masih masih eh bukan tinggi, dari satu itu bukan tinggi itu rendah malah. Ya. Pokoknya di Yang tinggi bawah 3 ya, Pak. coba 3 kali, coba di Oke. atas 3 kali baru ke tinggi. Ini di bawah 3 kali rendah, ini satu. Ya. Tapi kalau cuma jelek referensi, dari itu yang pantas berapa aja. Kan masing-masing itu beda. Kalau satu anggap itu lah. Kalau diisi makan makanan, ini diisi makanan itu ya, satu berarti kecil ya. Dan ya. Itu juga kalau ini likuiditas gimana tuh? Likuiditas 1,8. Liquid kan? Iya, Pak. Dia nggak pengaruh itu terhadap potensi stres. Kenapa? Karena Karena perusahaan masih mampu nah, mempertanggungjawabkan biaya jangka pendeknya. karena gini jawabnya. Karena kalau supabilitas, rata industrinya itu sangat solvan ya. Jadi nggak mungkin dia pengaruh potensi stres. Dia nggak distress nih, industri ini nggak mengalami potensi stres industri ini sebenarnya. Ya. Yang kedua likuiditas. Likuiditas juga bagus 1,8. Malah ada yang likuiditas berapa itu? Ada yang likuiditas maksimum berapa? Mana deskripsi statistik tadi mana? Ini, Pak. Deskripsi statistik tadi mana? Ah ini. Malah ada yang 9,2 itu likuiditasnya. Ya. Pernah 0,01. Ya. Jadi sudah dia sangat liquid. Kalau seandainya siapa mana nih yang presidensialnya rata-rata 0,63. 0,3 itu kalau presidensial 0,3 itu kata Vina itu lupa saya bangkrut atau nggak orang bangkrut itu kalau kriterianya. Kalau 0,63, 0,63 Mm-mm. itu posisi bangkrut atau tidak bangkrut tuh.
0,63. Iya. Eh, harusnya sih sedang mengalami kebangkrutan, Pak, karena di bawah 1. Apa? Enggak, ada ukurannya. Misal setari berapa? Ini kan pakai menggunakan itu kan, menggunakan siapa? Altman model kan? Altman model, benar. Bisa di stress. Itu Iya, dapat dari Altman model. iya. Altman model itu kalau berapa skornya bangkrut, berapa yang tidak bangkrut, berapa skor yang bangkrut, kira berapa? Skornya berapa? Kalau model yang Desa apa? Desa kutip itu, kriterianya apa? Ada di sini. Ini ada nih. 0,03 di bawah 1,1 perusahaan pada sektor hotel mengalami kebangkrutan. Hmm. Karena kondisi itu ya, kondisi COVID ya. Mm-mm. Jadi ada nih, kondisi riset 0,639 di bawah 1,1. Jadi kondisi mengalami kebangkrutan. Tapi kebangkrutan probabilitas nggak ada masalah. Iya. Probabilitas nggak ada masalah. Pertumbuhan juga, pertumbuhan negatif pertumbuhannya. Laba negatif ya. Pertumbuhannya Tapi negatif. kurang perusahaan nggak jadi bukan. Terus financial distress Bu, ya. Jadi gimana tuh ya? Jadi dia kondisi financial distress ya. Memang penyebab utama dari pertumbuhan laba kali ini. Laba. Ini Mm-mm. bisa aja leverage-nya itu rendah, likuiditas rendah ya. Tapi laba itu turun, maka bisa bangkrut juga ya. Jadi penyebab kebangkrutan itu bukan karena dia dana tinggi, bukan likuiditasnya apa tinggi ya, rendah tinggi. Bukan itu kan nggak jadi pertimbangkan apa nggak signifikan pengaruh financial distress. Karena dirinya nggak ada masalah. Kemudian juga likuiditas nggak ada masalah. Yang masalah itu adalah laba, pertumbuhan labanya kan. Coba kalau di dalam persamaan Alman itu ada berapa variabel tuh yang pengaruh yang memperhitungkan financial distress ada berapa? Coba lihat persamaan Almannya yang kamu gunakan untuk menghitung skor itu. Coba lihat. Nisa, coba Ini. Alman. Mana? Persamaan Alman ini bukan regresinya. Bersama Alman, kamu dapatkan financial distress mana? Bukan bukan regresi, persamaan Almannya. Sama aku. Kamu dapatkan financial distress dari mana? Cara? Variabel mencari Altman Z-score-nya itu, Nesya. Ya mana? Bisa. Operasionalisasi variabelnya. Ya, Coba variabel dari financial distress itu mana? Sebentar. Financial distress dihitung dari mana? Coba, bisa. Ya, Pak. Sebentar. Wah, Hmm. Ini, Pak. mana? Ini kayaknya masih di saya uji statistik deskriptif layarnya belum berganti. Bisa. Pak, maaf. Belum berganti layarnya, masih uji statistik deskriptif di saya. Layarnya coba sebentar, Pak. Ya. Ini filenya beda, nggak sama tadi film, beda. Coba, Pak. Oh, Ini berarti nggak ada itu. Nah, ini diskornya. Ada apa tuh? Yang S1 itu tentang apa itu? X1 tentang working capital. Dibagi S2? X2 laba ditahan bagi total aset, X3 laba sebelum bunga Enggak, dan namanya apa tuh? Modal kerja bagi terasa itu namanya apa? Modal kerja bagi terasa apa? hmm, Ya tadi itu. ini Betul. S3? X3 laba earning before interest and tax atau EBIT dibagi total aset. S4? Enggak, arti dari rasio itu apa sih? S4 itu arti jangan dibaca itunya, rumusnya. Misal laba sebelum bunga, pajak bagi terasa itu apa artinya itu? Betul. Oh, saya nulisnya rumusnya.
Betul. Itu tentang apa tu? Tentang, nggak tahu ya. Nah, dari variabel X1, X2, X3, X4 itu, Hmm. mana parameter paling tinggi itu? Mempengaruhi Z. Yang kontribusi terhadap Z yang paling tinggi mana? Parameter. Mana X yang paling tinggi kontribusi? Jangan digoyang lagi tu, Nisa. Iya ya Pak. Jangan digoyang lagi, digoyang nanti bahaya tu. Itu dari X1, X2, X3, X4 tu, mana yang paling tinggi kontribusi terhadap perubahan Z? Z. Z mana? Yang mempengaruhi Z, Ya, S1 kah, S2 kah, S3, S4 ya? yang X3 ya Pak. S3. S3 itu apa? Terkait dengan EBIT tiba kita ya, Pak. apa itu? Apa itu? Terkait dengan kinerja, kinerja hasil operasi, ya, Mm-mm. iya kan? Terkait dengan total aset digunakan. Sama dengan apa itu? Sama kayak ROA, ya. Kan sebagai ROA kan, return on aset, kan? Benar nggak? Oke Pak. Iya ya. Sama nggak itu? Sama return on aset. Jadi yang pengaruh itu lah, yang paling besar pengaruh adalah hasil operasi, labanya, ya. Soal laba industri gimana? Laba industri gimana? Laba Kenapa industri itu? Hah? laba Bagaimana kondisi laba, laba laba industri objek kamu gimana kondisi? labanya apa Pak? Kondisi lah, ya Kondisinya rugi kan, banyak rugi kan? ya, Banyak rugi nggak? banyak Pak. Minus. Rugi banyak. Karena hotel dan hotel restoran itu kan rugi total di COVID ya. Hmm. Rugi. Sehingga itu menyebabkan Z-nya apa? Z Iya, bagaimana? Z gimana Z-nya kemana? Kalau banyak rugi, Z-nya gimana? jadi apa? Nesa, karena Oh, banyak rugi, maka Z-nya apa? maka Z-nya di bawah nilai Jadi bawah itu artinya apa? mengalami kebangkrutan. Ada indikasi kebangkrutan. Jangan bangkrut, ada indikasi menuju kebangkrutan. Ya. Ya. Coba kamu lihat analisis kamu, kenapa laba itu pengaruh signifikan? Ya? Keuntungan laba pengaruh apa? Buka Lab- lagi itu, buka lagi. Oke Pak. Buka lagi PowerPoint-nya. Laba itu signifikan kan pengaruh apa? Keuntungan laba. Di sini labanya Signifikan ini nggak? signifikan, Nggak signifikan. Ya? tidak signifikan. Nggak signifikan. Hasilmu nggak bisa diinterpretasikan sebenarnya. Ya, Mm-mm. nggak bisa diinterpretasikan. Karena dia itu labanya turun ya, Mm-mm. turun terus. Dan skor Z-nya kan turun terus. Skor nggak signifikan. Mm-mm. Ya, nggak bisa diinterpretasikan. Penyebabnya karena ini kali ini. Karena datamu maksimumnya terlalu tinggi. Mana ada statistik mana? Statistik itu, statistik. Statistik nih. Ini Pak. Itu. Coba pertumbuhan laba minus Minus 0,76. Tapi 0,760. maksimumnya ada 4,79 kan. Minusnya. Ada 4,79. Ya. Itu minus. Jauh tuh. Ya. Gak bisa definisikan hasilnya. Susah juga tuh. Ya. Kalau kurang perusahaan apa? Kamu aneh penelitianmu. Ya. Pertama ya. eh DER-nya itu kan nggak ada masalah. Likuiditas nggak ada masalah. Dia Nah, nggak pengaruh. Ya. Terhadap ke apa bangkrutan bisa jadi ya. uh-uh. Ya utama karena labanya negatif ya. Ini biasa kalau labanya turun biasanya dan juga naik sebenarnya itu ya ada hubungan juga tapi diabaikan lah berarti laba turun penyebab utama karena laba tapi laba juga nggak signifikan ya aneh itu ya laba juga nggak signifikan ada ses ses juga kan nggak menggambarkan apakah yang skor rendah dari Z itu perusahaan besar perusahaan kecil nggak juga ya nggak jadi nggak juga
Iya aneh penelitianmu. Kalau sini kan ukuran perusahaan signifikan ya, ukuran perusahaan signifikan ya. Ini datanya karena nilai Enggak, hasil regresinya, hasil regresinya regresinya ukurannya signifikan. Ukuran perusahaan, berpengaruh nah, positif, signifikan. signifikan. Kita signifikan, ya. Ya aneh, likuiditas positif signifikan, padahal likuiditas bagus. Ya. Kemudian juga ukuran perusahaan apa kadang ada aneh, bingung saya lihat data. Aneh, likuiditas itu signifikan, tidak pada stres. Istilah kondisi tidak bagus. Kalau likuiditas bagus ya, kok signifikan positif ya. Kemudian juga ukuran perusahaan signifikan berapa? Signifikannya positif ya. Hmm. Oke lah, kalau ukuran perusahaan nggak masalah. Tapi laba sama DER oke lah, laba sama likuiditas itu aneh, aneh. Ya, Likuiditasnya berpengaruh signifikan, Pak. ya bukan signifikan kan positif itu. Ah, Makin liquid makin bangkrut kan aneh. Harusnya makin makin liquid makin tidak bangkrut, negatif semuanya. Ini makin bangkrut, aneh. Ya itu yang Vina tanya tadi, Pak. Iya, padahal datanya itu dia likuiditas nggak ada masalah. Ya, makanya tadi Vina nanya ke Kalau nggak ada datanya. masalah harusnya tidak signifikan nih tulisnya. Harusnya nggak Datanya signifikan. itu ya, tapi yang pakainya yang di regres itu 111 apa yang udah dikeluarin outlier itu loh Pak tadi Vina Iya tanya. makanya. Tadi Mbak Pina nanya itu juga, saya kaget juga. Saya lihat benar ah, juga. Terus yang laba, kan pertemuan laba. Sedangkan Z itu masuk dalamnya adalah mengenai ROA kan. mm, Harusnya kan disignifikan tuh. Ini nggak signifikan malah. Harus signifikan kan. Dan itu juga harusnya signifikan dan karena apa? Karena kondisi laba kan memburuk. Kan. Dan skor 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 dari Z kamu itu juga memburuk. Kan. Menuju kebangkrutan. Kenapa nggak signifikan? Jadi pertanyaannya kalau gitu apa sih yang mempengaruhi dia bangkrut? Tuh? Kalau ukuran perusahaan nggak juga. Likuiditas nggak juga. Itu siapa nggak ada. Padahal dia menuju kebangkrutan. Itu ada datamu itu. Bisa. Kemungkinan data yang memainin kali itu. Ya. Ya, jadi hasilnya nggak bisa diinterpretasikan. Aneh. Ya, bisa. Coba deh, kamu cek lagi itu ya. oke, Pak. Ya, cek lagi deh. Aneh itu. Ya. Coba kamu cek lagi datanya ya. Cek lagi datanya. Terus lihat lagi apa interpretasinya itu. Ya. Mm, Terus cek lagi cara menghitung Z-nya itu gimana tuh Z. Benar nggak menuju kebangkrutan semua. Kalau Z benar sih ya, karena banyak yang rugi kan. iya. Mestinya untuk laba itu pasti signifikan pengaruh Z-nya karena kan unsur Z itu ada laba di situ. Jadi kamu Iya. enggak, ya benar nggak? Halo. Iya, Pak, ya, Pak. Nah itu ya. Gue cek lagi ya. Ini bingung saya saya bingung saya hasil mana nih. Susah menjelaskan nih. Kecil datamu itu datanya misalnya labanya itu ini kan eh, labanya memang tidak bisa rata-rata sih, lihat pergerakan laba itu. Bagaimana perkembangan laba. Hmm. Apakah laba cenderung naik itu turun ya. Gitu. Ini ternyata sih jelek banget labanya. Gitu. Negatif ya. Atau laba negatif itu ada nggak dari industri perusahaan-perusahaan yang layarnya itu Iya. ya. Jadi sehingga IMIN itu tidak mencerminkan populasi gitu. Hmm. Ya. Kita layar kali yang misalnya coba lihat laba itu maksimumnya ada yang maksimum tinggi itu. Jadi tinggi itu perlu dikoreksi itu ya. Itu Indonesia ya. Oke, Pak. Baca lagi datanya. Kamu yang ngerjakan input data siapa Desa? Teman. Input data. Dibantuin ya, soalnya di laptop ini kan nggak bisa SPSS, jadi dibantuin, Pak. Yang input data siapa? Siapa input data? Bareng sih, bareng ada saya, tapi dia yang masukin. Kan saya yang ngumpulin data. Adikmu itu lulus kuliah SMA atau apa? Udah lulus. Udah lulus. Fakultasnya apa? Fakultas ekonomi bukan? Ekonomi, ekonomi. Oh, mungkin dia nggak cek asal ngisi aja kali itu. Dia Hmm. kalau ngolah data siapa? Bareng, Pak, ada saya. Adik kamu juga. Iya, Oh, ekonomi apa? Akuntansi manajemen tuh. manajemen. Oh.
Coba cek lagi ya. Cek Oke. lagi. Kalau nggak bisa dirubah juga, paling tidak penjelasanmu masuk akal. Gitu. Oh Akal, gitu. ya. Jangan dibilang delnya tinggi, padahal enggak ya. Likuiditasnya itu juga bagus ya. Terus labanya penyebab utama. Tapi laba nggak signifikan aneh. Ini kenapa itu? Ya, ini saya Oke, baik, Pak. bukan perusahaan sih, sebenarnya nggak gitu amat. Memang begitu. Tapi penyebab utama kan laba turun itu sebenarnya. Ya. Ya. Tapi nggak bisa saya kasih tahu laba turun. Karena nggak signifikan ini. Ya. Signifikan. Soalnya laba sih penyebab utama kebangkrutan laba. Kontribusi dari rumus Alman itu laba paling besar kontribusinya. Iya. Kan perusahaan bangkrut itu pasti dari operasi yang tidak untung kan. Sebagian besar di situ. Bisa penyebab karena televisi, karena korupsi, atau karena nggak laku barangnya, atau barangnya out of date, ya. Macam-macam ya. Ya ini saya. Oke, baik, Pak. Oke lagi nih. Ya Pak Taufik, silakan Pak Taufik. Terima kasih Pak Sparta, Bu Vina, atas masukan yang sangat berharga. Nesa dicatat ya. Iya, dicatat, Pak. Oke. Jadi sambil meminang anak sama menggendong calon anak gitu ya. Nesa masih bisa olahraga. Kalau dulu itu pengalaman Bu Vina waktu S2 itu. Tapi Nesya masih kalah. Saya punya anak 3 selama sekolah. Oh, Wow. Bisa nanti Jadi, 6 anak itu. oh nanti Ya gini Allah, Pak, bisa, banyak banget, Pak. bisa kalau supaya saya, gini supaya seri, kamu Heeh. lanjutin S2. Nah, Aduh. ini mengandung anak nomor 3 berarti sama sama Bu Vina. tapi saya enggak berani Pak, karena S2 aja saya dapat anak 3. Nanti kalau S3 saya dapat anak 5 lagi nambah kan, takut saya. Wow. Makanya S3. Makanya saya nggak ambil S3 Pak. Nambah lagi dong ngambil S3. Iya makanya nggak mau saya. Masa Oke. S3, ntar nambah lagi hari. Oke, nanti terutama masalah itu ya, interpretasi hasil ya Nisa ya. Iya, interpretasi hasil, Pak. Ditambahkan juga kondisi penelitianmu itu dalam kondisi tidak normal. Iya. Seperti disampaikan Bu Vina tadi, memang ada beberapa hotel yang rame, ya. Tapi banyak juga hotel yang tutup gitu. Termasuk restoran tadi, restoran yang biasanya ini ya, yang lead market, misalnya McD, misalnya apa itu, Pizza Hut, KFC, itu take away masih jalan, ya masih jalan. Dan cuma banyak restoran yang non bursa, ya ini kamu kan perusahaan gede kalau masuk bursa kan. Nah, itu fenomenanya beda sama restoran-restoran yang kecil, itu pada tutup semua. Nah, kamu bisa memberi penjelasan itu. Buktinya apa? Restoran yang di mall-mall pada tutup sampai sekarang. Iya bangkrut, banyak tutup memang. Bangkrut. Itu Plaza Sudirman tuh gak? Kamu pernah ke sana gak? Jarang, Pak. Ya, Jauh. Semanggi itu loh. Dulu kan rame tuh. Kan Plaza Sudirman Pak, Plaza Semanggi saya lagi mikir nih Plaza Sudirman kok di Wah, Semanggi. berarti Bu Vina saking seringnya ke sana apa gitu orang salah nyebut. Udah katam ini Semanggi Sudirman mah. Makanya Hari Ratu bolak-balik. Plaza, ya kan? Nah, Plaza mah dari dulu Plaza udah. sebelum COVID udah bangkrut dia tuh. makanya ini Sama jadi COVID udah bangkrut tuh. gini untuk memperjelas itu ya interpretasi. Jadi kamu itu mengambil perusahaan-perusahahaan yang masuk bursa, artinya apa dia kuat gitu ya secara modal dan dia memiliki jaringan luas gitu ya. Itu coba kasih penjelasan deh restoran apa aja gitu yang ini yang apa menjadi sampel termasuk hotel gitu ya. Oke, itu ya Nesa ya supaya nanti kalau dibaca adik kelas itu relevan gitu ya, penjelasannya relevan gitu. Oke, kalau beda sama teori itu kasih penjelasan juga. Teori itu mengambil kesimpulan dari kondisi umum, dari kondisi normal ya.
Iya, bukan COVID. Nah, sementara datamu kan kondisi tidak normal. baik, Pak. Masuk anomali-anomali tadi ya, likuiditas. Iya, iya. Ya, likuiditas. Likuiditas itu kalau bagus seharusnya mengurangi distres. Oke, solvabilitas. Solvabilitas tadi ada yang minus ya? Yang minus tadi, Minus itu kemungkinan equity-nya udah minus. iya. Berarti secara apa? Technically dia udah bangkrut tuh. Jadi ekuitas itu minus dibagi misalnya hutangnya kan tetap nggak minus. Nah, jadi hasilnya minus. Nah, mungkin bisa kasih penjelasan juga yang minus-minus itu. Penjelasan itu ya statistik deskriptifnya. Terus tadi apa? Data sampel yang konsisten ya, 111 atau berapa tadi ini? 74. 74 itu konsisten. Itu apa? Beda jumlah data, beda hasil. Iya, Iya, harusnya di 74 aja nih, Iya kan? Jadi statistik deskriptifnya tidak di stres gitu kan. Ya, oke. Tapi pesan terakhir Bapak ya, jangan sampai kamu memperbaiki koreksi ini menimbulkan distres, baik, Pak. ya kan? Terus tanya lagi, harus dapat kesimpulannya Pak Taufik. Hanya Faktor-faktor gitu. yang mempengaruhi financial distress apa aja gitu. Ya, gitu. Hasil akhirnya itu Karena ya. kamu tinggal menghitung hari kan, bukan menghitung bulan kan? Bulan Pak, 1 bulan lagi. Mbak. Itu Bulan, namanya sebulan. kamu kasih kenang-kenangan deh nanti terkait Setengah bulan skripsi, ini, Pak. ya. Baik, Oke. Pak. Terima kasih Pak Suparta, saya kembalikan waktunya. Oke, terima kasih Pak Taufik. Oke, berikutnya mungkin ada lagi Mbak Vina ada. Udah Pak, itu aja. Ya, itu silakan Mbak Nesa keluar sebentar nanti kita panggil lagi ya. Terima Dengan kasih.